beliau. Kalau anaknya mau menjalankan syariat Islam, ibunya nggak mau, kata-kata yang keluar, saya nggak redo. Kalau dipaksa, ini hubungan anak dan anak crash. Sampai mau dipenjarakan tadi katanya. Dan memang Pak, ada beberapa kasus yang sampai ibunya dipenjarakan gara-gara waris. Itu kami pernah menemukan. Bagaimana solusinya? Baik. Yang pertama butuh waktu untuk memberikan pemahaman ke beliau, ibunya. Ini nggak bisa langsung bapaknya meninggal sebulan langsung dibagi. Oh jenengan dibawain golok nanti. Ribut nanti sama ibunya. Butuh waktu. Mungkin jenengan sudah belajar, sudah ikut kajian di mana-mana. Oke, ibu belum tentu. Makanya butuh waktu beliau untuk sampai. Ini saya belum lama juga, seminggu yang lalu mungkin. Ada seorang ikhwan yang juga ingin menyelesaikan waris. Kata-kata yang saya sukai dari beliau adalah, kenapa sampai sekarang belum saya bagi? Karena saya ingin memberikan pemahaman ke ibu dan saudara yang lainnya biar tidak dibagi rata. Karena beliau punya beberapa saudara dan bapaknya menikah 2 kali. Berarti kan dengan, ini kan warisan bapaknya. Berarti kan dengan yang anak-anak dari istri kedua kan juga dapat. Nah ini makin banyak orang nih, wah keruwihannya makin, kisruhnya makin besar. Akhirnya kemudian beliau berpikir dan beliau nata kapan ibunya diajak ngobrol baik-baik. Nggak bisa sekali duduk selesai, enggak. Sedikit-sedikit sampai kemudian beliaunya ridho dan rela. Nah, diberikan pemahaman. Kalau nggak paham-paham bagaimana? Sedangkan ahli waris yang lain itu butuh BU istilahnya, butuh uang atau gabut atau apa sejenisnya. Bagaimana caranya? Caranya tetap dibagi tapi tidak secara fisik. Dengan melakukan pembagian dengan ahli waris yang lain secara tertulis. Disepakati bersama bahwa setelah kita bagi, ini misalkan kasus yang jenengan tadi tanyakan, ini punya anak, ya bapaknya meninggal, ibunya ada, punya anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ahli warisnya kan berarti nggak keluar dari yang lain. Maka sepakati saja bahwa ibunya dapat 1/8, sisanya diambil oleh anak-anaknya dengan ketentuan 2/1. Maka dibuat di klausul itu secara tertulis. Yang pertama, warisan sudah dibagi Pak secara hitam di atas putih. Bagiannya masing-masing sudah megang, sudah ditandatangani, bahkan mungkin dinotaris. Tapi di situ kemudian ditambahkan klausul. Selama ibu masih ada, rumah utama tidak dijual, masih dimanfaatkan. Yang kedua, selama ahli waris yang lain sepakat untuk rumah ini tidak dijual, maka tidak dijual. Yang ketiga baru masukkan klausul. Jika ada ahli waris yang membutuhkan uang BU dan itu mendesak, maka bisa dibicarakan lewat jalur satu. Pilihannya adalah ahli waris yang lain nalangin dulu kalau ada duit. Ini pernah kejadian di luar Jawa, di daerah Sumatera kalau nggak salah, sekitar beberapa bulan yang lalu jamaah kita, saya kasih solusi begitu. Akhirnya karena belum bisa dijual itu rumah bersama, kakaknya yang tinggal di Tangerang itu yang nalangi, kamu butuh ini, nih. Akhirnya bagian adiknya terus diambil sama beliau gitu. Jadi dijualnya ke kakaknya. Karena rumah utama ini mereka ingin tetap ada. Intinya kan ahli waris itu dapat bagiannya. Bisa dengan opsi itu. Bagaimana kalau semuanya tidak ada uang, BU semua? Wah, ini yang saya belum pernah ketemu sebetulnya masalah ini. Ini repot ini, apalagi pandemi kena PHK gitu. Iya. Akhirnya melebar itu bisa dengan opsi dia pinjaman tapi yang non riba kepada kerabat yang lain yang mungkin punya, tapi kemudian yang digadaikan bisa surat dan yang lainnya dengan sepengetahuan ibu. Kalau ibunya juga nggak mau, semuanya butuh duit dan yang lain, ya berarti nunggu waktu sampai semuanya deal begitu. Yang tadi pun yang oper-operan misalkan ditalangi dulu sama saudaranya, itu pun bisa tanpa sepengetahuan ibu. Jadi ibunya sensitif kalau ngomongin warisan. Ya udah obrolin aja 4 anak. Nanti bagian ibu sudah disiapkan, 4 anak itu sudah tanda tangan. Ada materai kuat secara hukum. Sudah, nanti yang anak ini tektokan aja. Mbak, aku butuh nih mbak buat ini. Piro?
segini nanti diambil dari bagianku. Misalkan dia dapat tanah 100 meter persegi, NJOP-nya misalkan 5 juta misalkan. Berarti kan 5 kali 100 500 juta. Ya wis, tak beli 500 juta del. Berarti nanti bagian dia diambil kakaknya. Pada saat nanti pecah sertifikat atau rumah ini dijual, dia sudah nggak dapat bagian. Makanya hak dia tetap dapat, hak warisnya, tapi bentuk fisik barang itu masih ada. Entah itu rumah bersama, karena kadang kan kalau kita pulang kampung itu kalau rumah bersama masih ada, enak mau singgah bareng di situ. Itu mungkin salah satu solusinya. Tetap nggak bisa juga Ustaz, semuanya butuh. Wah ini repot nih. Saya mikir dulu nanti akhirnya. Iya, karena nggak bisa bet begitu. Semuanya harus dipertimbangkan. Tetap hukum Allah harus dijalankan. Tapi juga di satu sisi karena di situ ada ibu. Jatuhnya paling nanti ustadznya yang ngomong. Kalau anak yang ngomong ke ibu kan jatuhnya kurang ajar. Ya, makanya dalam beberapa kondisi dulu waktu almarhum bapak saya masih ada, kalau saya ingin negur sesuatu saya nggak langsung ke bapak tapi lewat adiknya. Karena kalau bahasa saya ya bahasanya sehalus mungkin, karena itu bapak, anak ke bapak. Tapi kalau kakak ke adik itu kan wah jongono, itu kan boleh kalau kakak ke adik. Tapi kalau saya ke bapak saya, wah ya kurang ajar kalimat itu. Ada beberapa ungkapan yang tidak bisa kita sampaikan langsung ke orang tua. Tapi kita minta tolong yang lainnya. Pak, bapak itu begini. Minta tolong Pak D. Kalau jenengan ada waktu diajak ngobrol santai. Nanti jenengan yang ngasih tahu bapak. Loh kok enggak awakmu dewe? Nek kula sampun pernah nyampaikan. Tapi kan bahasa saya, ya jangan gitu Pak. Nanti nggak enak sama tetangga. Tapi kalau jenengan gue jongono, gue biasaan kok yang ngono kayak biar, nah kan enak gitu. Tapi kalau saya ngomong begitu jatuhnya kurang ajar. Iya. Ini kajiannya di Jakarta tapi ngomongnya Jawa. Alhamdulillah orang Jawa semua. Baik, seperti itu Pak kurang lebih. Baik. Cukup Pak ya, nanti ada yang lain. Oh baik kita. Oh Masya Allah. Ada lagi silakan Pak. Benar nih sampai jam 8 nih. Gas. Ya monggo Pak. Silakan. Bagaimana cara membagi hukum waris seperti yang dilakukan Nabi Muhammad? Soalnya dulu waktu saya Katolik gak pernah diajarin namanya hukum waris. Maksudnya? Ya, membagi warisan secara merata gitu. Oh membagi warisan secara rata. Oh begitu. Baik. Ya. Saya berbicara mengenai sejarahnya dulu Pak ya. Sampai kemudian ayat ini turun. Ya. Hadisnya ada diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kita belum sampai bab itu. Tapi karena ditanya saya jawab. Dulu di masa jahiliyah. Waris itu dibagi hanya kepada laki-laki saja. Sebelum Islam datang. Waris itu dibagi hanya pada laki-laki saja. 1. Kalau ada 5 bersaudara, nomor 1 laki-laki, 2, 3, 4, 5 semuanya perempuan, maka kalau bapaknya meninggal, ibu dan adik-adiknya nggak dapat, semuanya diambil oleh kakaknya. 1. Skemanya begitu. Skema kedua, kalau mereka 5 bersaudara, nomor 1 sampai nomor 4 perempuan, yang paling bontot ragil nomor 5 itu anak laki-laki, maka ibu dan kakak-kakaknya semuanya nggak dapat. Intinya perempuan nggak dapat cekernya doang. Bener nggak dapat, nggak diajeni, nggak dihargai sebelum Islam datang. Skema kedua, skema ketiga. Nah yang ini kemudian menyebabkan ayat ini turun. Sababun nuzulnya. Bapaknya meninggal ketika perang. Bapak ini punya 1 istri dan 2 anak perempuan. Nah, pamannya mengambil alih. Jadi kalau nggak ada anak laki-laki, siapa yang mengambil? Adik atau kakaknya yang meninggal. Jadi perempuan benar-benar nggak dapat Pak. Makanya kalau hari ini perempuan protes dapat setengah, loh kalau Quran nggak turun jenengan nggak dapat sama sekali. Tuh kan? Kalau kita berbicara histori sejarah begitu. Nah, akhirnya masalah ini dibuat panjang sama ibunya, dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, inna zauji tuwfiya. Suami saya meninggal dunia dalam perang. Wa akhadha akhuhu kulla syai'in. Saudaranya, adiknya itu ngambil semua warisannya. Kami kira enggak punya apa-apa ya Rasul. Panggil orangnya, panggil. Akhirnya dipertemukan oleh Nabi.
Ibu itu dengan 2 anak perempuannya yang masih kecil-kecil dan adiknya dari suaminya. Betul kamu begitu? Iya ya Rasul. Rasulullah nggak langsung jawab, diem dulu. Betul, fatahullahu alaik. Karena beliau tahu itu bukan domainnya. Ini bukan masalah sholat, ini bukan masalah zakat. Nunggu wahyu. Diem agak lama itu. Sampai kemudian Allah menurunkan wahyu lewat malaikat Jibril. Bunyi ayatnya, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Kaum laki-laki itu mendapatkan bagian dan juga kerabat yang lainnya. Kaum perempuan juga mendapatkan bagiannya. Tak. Pamannya tadi wajahnya wes gak enak, tapi dia sudah masuk Islam. Loh, dalam hatinya kok bisa adat jahiliyah, adat kami yang sudah ratusan tahun kok tiba-tiba berubah begini. Akhirnya mereka bubar. Rasulullah belum ngasih tahu pembagiannya. Setelah bubar, wahyu turun lagi. Panggil orang yang tadi, panggil adiknya, kemudian ibu dan juga 2 anak perempuannya itu turun surah An-Nisa ayat berarti 9 ya, yang menyebutkan fa in kanat nisa'an fauqathnataini falahuma thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisaf. Kalau yang meninggal itu punya 2 anak perempuan, dia mendapatkan 2/3. Kalau hanya 1 anak perempuan mendapatkan setengah. Maka Rasulullah kemudian memutuskan lakuma thulutsani. Kamu berdua nak dapat 2/3, istrinya dapat thumun 1/8, walaka soba, walaka al-asoba dan walakal baqi, dan kamu mendapatkan bagian sisa saudaranya. Akhirnya ya dia mau nggak mau ridho. Kalau nggak ridho kufur dia. Ayo. Ini sudah urusannya sudah Quran. Kalau kamu nggak ridho kufur. Makanya imannya para sahabat itu yang tadinya karena terpaksa tiba-tiba kemudian Allah bukakan hatinya menjadi ridho dan menjadi semua syariat itu diterima oleh mereka. Jadi awal mula sababun nuzul itu adalah ada kejadian itu, gitu Pak. Nah, dengan kata lain, kalau hukum jahiliyah itu masih diterapkan sampai hari ini, Quran nggak menjelaskan masalah waris, perempuan itu sama sekali tidak mendapatkan. Tinggal setiap keluarga itu punya case masing-masing. Jadi tadi yang saya sampaikan materi belum tentu itu di keluarga jenengan formatnya sama yang masih hidup ahli warisnya. Bisa yang lain, bisa berubah atau ada penambahan. Makanya perlu ditanyakan dan didiskusikan seperti itu. Iya, nanti juga ada pembahasan Pak. Ini kan kita masih muqaddimah. Ketika terjadi ikhtilafuddin, perbedaan agama. Jenengan tadi bilang mu'alaf ya. Keluarga besarnya juga mu'alaf atau masih non. Itu nanti dibahas apakah perbedaan agama itu mereka bisa saling mewarisi atau tidak. Itu nanti ada di bagian muqaddimah, tapi bukan di sini ya. Saya lupa itu di yang keberapa ini. Karena materi ini panjang. Ini ada waris jahiliyah. Nah ini kalau nggak salah di 3 dan 4 ini. Waris jahiliyah dan awal Islam part 1, waris syariah dan awal Islam part 2. Oh nggak kelihatan di sini ya. Di slide saya kelihatan gitu. Cukup Pak ya? Ya, nanti kita sambung di lain kesempatan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.